Sahabat yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera. Hari ini kita akan membahas salah satu ayat yang sangat mendalam dalam teologi Kristen, yaitu Yohanes jam 1:18. Jang berbunyi, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Ayat ini membuka pemahaman kita tentang hubungan agung antara Allah Bapa dan Yesus Kristus, serta peran Kristus sebagai jembatan yang menyatakan Allah kepada kita, manusia. Mari kita lihat konteksnya. Ayat ini berada di bagian pembuka Injil Yohanes, yang memperkenalkan Yesus sebagai Sang Firman yang menjadi manusia. Sebelum sampai di ayat 18, Yohanes telah menjelaskan bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu dan terang yang menerangi kegelapan. Jadi, ayat ini menjadi puncak penegasan. Meskipun Allah adalah misteri yang tak terjangkau, Kristuslah yang menyingkapkan siapa Allah itu dengan sempurna. Frasa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah dalam bahasa Yunaninya, Astoris theon audis, ereken papote astoris. Secara harfiah, berarti tak seorang pun pernah melihat Allah di segala masa. Ini menggarisbawahi betapa kudus dan transendennya Allah Bapa. Jauh melampaui pemahaman manusia. Kita mungkin berpikir, bagaimana dengan Musa? Bukankah ia melihat kemuliaan Allah? Benar. Tapi mari kita perhatikan Keluaran 33 ayat ke-20. Saat Musa ingin melihat kemuliaannya, Allah menjawab, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Musa hanya bisa melihat punggung Allah setelah kemuliaannya lewat. Ini menegaskan bahwa tidak ada manusia yang bisa melihat Allah secara langsung dalam kepenuhannya. Lalu, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Disinilah peran Kristus menjadi sangat penting. Yohanes jam 1:18 melanjutkan, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus, Sang Firman, adalah pribadi yang mampu menyatakan kemuliaan Allah secara kasat mata. Sebenarnya, sebelum kejatuhan dalam dosa, manusia memiliki kemuliaan Allah yang memampukannya berhadapan langsung dengan Tuhan. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 8, menurut Targum Angelos, dikatakan bahwa Adam dan Hawa mendengar suara Sang Firman di Taman Eden. Mereka bisa bersekutu dengan Tuhan, namun setelah dosa, mereka justru takut dan bersembunyi. Kejatuhan itulah yang membuat manusia kehilangan kemampuan untuk berada di hadirat Allah. Oleh karena itu, Yesus datang ke dunia. Sebutan anak tunggal Allah tidak berarti Yesus diciptakan, melainkan menegaskan hubungan Nia yang unik dan setara dengan Bapa dalam kesatuan Tritunggal. Yesus adalah penyataan Allah yang sempurna melalui ajaran, mukjizat, dan terutama pengorbanannya di kayu salib. Yesus menunjukkan karakter sejati Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Kematian dan kebangkitannya adalah puncak penyataan kasih Allah yang membuka jalan bagi kita untuk berdamai dengan Bapa. Ini membawa kita pada sebuah kesimpulan teologisis yang sangat penting. Semua pengetahuan kita tentang Allah harus datang melalui Kristus. Di tengah banyaknya pandangan tentang Tuhan, Yesus adalah satu-satunya sumber kebenaran yang otentik mengenai siapa Allah itu. Sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk mengenal Allah, bukan hanya dari teori, tetapi melalui pengalaman pribadi dengan Yesus setiap hari, melalui doa, pembacaan Alkitab, dan persekutuan, kita bisa semakin memahami dan mengalami hadiratnya. Yohanes jam 1:18 adalah pengingat bahwa meskipun Allah tidak terlihat, ia telah dinyatakan dengan begitu jelas melalui putranya. Sebagai umat yang telah ditebus oleh darahnya yang kudus, kita kini memiliki kemuliaan Allah untuk datang ke hadiratnya. Mari kita terus mencari Dia lebih dalam dan menjadi saksi hidup dari Kosinaya yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Terima kasih,
telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan memberkati.